Ismi ini adalah salah satu pembina pramuka di SMP 7 ya? Ya. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang penerapan pola makan B2SA di SMP 7 kaitannya dengan pramuka. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu nih, lokasi SMP 7 itu di mana sih? Saya Pak. Ya, silakan di Kak SMP Ismi. 7 itu di Jalan Merak Oh, nomor Jalan Merak. 4, Kelurahan Nambangan, Nambangan Kota Madiun, Kidul ya. Nambangan Kidul. Heeh. Kecamatannya Manguharjo, Kota Madiun. Oh, berarti itu dekat yang pondok PSHT itu ya? Itu apa tempat silat-silat itu ya? Iya, heeh. Di dekat situ ya. Sebelahnya. Oh, sebelahnya malahan. Sebelahnya apa itu? Temboknya itu Bergandengan, bersebelahan gitu ya. Bersebelahan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Oke. Oke, jadi apa nih? Kenapa kalau saya nanya lagi ke adik Kenzo nih, apa sih serunya ikut pramuka? Seru banget dong, tentunya disitu kita bisa teman sama Mm-mm. lain, dan ada pengalaman baru kayak bikin kemah Mm-mm. atau lomba. Hmm. Mm-mm. Ih, Itu sih serunya. serunya itu dari SD udah seneng ikut pramuka berarti? Atau mulai SMP? Oh, mulai SMP. Oh, berarti seru banget kegiatan pramuka di SMP 7 dong ya. Banget anak itu kerasan kalau latihan itu loh sampai sore. Kadang orang tua nyari anak saya, ternyata latihan, alhamdulillah latihan, ternyata kalau latihan itu orang tuanya itu senang. Kenapa? Bisa lepas dari gadget. Oh, oke. Nah, terus ini apa kedudukannya di pramuka apa sih? Kayaknya lambangnya banyak banget nih. Oh ya, di sini saya pramuka menjabat sebagai Ha-ha. penerus, Apa tuh? pimpinan regu. Pembina regu. Oke. Tugasnya sih buat mimpin, Ha-ha. buat apa namanya, atur regunya. Ha-ha. Bukan yang paling atas. Oh, bukan yang paling atas. Itu namanya pratama. Jadi ini di bawahnya Pratama. Iya. Oke. Terus ngatur apa aja nih? Ngatur anggotanya biar Ha-ha. bisa diajak kerja, diajak ngobrol, komunikasi. Seru-seruan kegiatan pramuka gitu ya. Iya. Terus ini lambangnya apa aja nih? Bisa diceritain nggak? Oh bisa. Banyaknya itu mungkin bisa Ya, ditunjukkan. ya, mungkin di sini ini ada TKU, Manggarai 3, yang paling tinggi, namanya Terap. Oh, oke. Itu melambangkan apa tuh? Ini melambangkan, ya, lupa saya. Ada loh. Terus ada lagi lanjutannya yang paling tinggi di sini, Garuda. Tingkatan paling tinggi dari Pramuka. Oh. dari jabatannya. Oh. Jadi kalau udah pramuka Garuda tuh artinya sudah punya kecakapan apa aja tuh? Yang melebihi. Pastinya sudah punya ini, yang TKU ini, Ha-ha. sudah ada TKK, tanda ketentuan khususnya, minimal harus ada 5. Harus ada 5. Ya, baru bisa menempuh Yang Garuda itu. Berarti ada tesnya gitu ya? Iya. Oh, ada tesnya. Susah nggak tuh tesnya? lumayan susah. Oh, jadi nggak sembarang anggota pramuka bisa jadi pramuka Garuda gitu ya? Semuanya bisa. Oh, harus tes dulu. Setingkat apa tuh? Tesnya bersamaan gitu ya. Setingkat apa nih? Satu Di WhatsApp. Kwarcap. Iya, Oh, Jadi, berarti nanti campur anak-anak dengan tes sekolah-sekolah juga. yang lain gitu Iya. ya? Oh, Kadang ada yang lulus, kadang ada yang enggak. tidak. Oh, Tergantung keren. keterampilan dan kecakapan anak-anak itu. Jadi nanti apa kecakapannya itu ada ditempelkan di situ. Itu apa saja itu? Ada gambar teko apa yang mungkin bisa diceritakan. Ini ada kayak kompor ini. Masak dong berarti. Masak. Wow, cocok nih berarti dengan tema hari ini. Terus ini ada gambar orang sholat. Berarti ini Rajin beribadah. Oke. Ini juga ada P3K. Oh. berarti bisa menolong kalau teman-temannya Oke. kecil gitu ya. Ini ada pengamat, jadi bisa mengamati Apa nih? yang Perkiraan itu loh apa? Pakai kompas.
pas Oh, saya kira bisa memperkirakan cuaca juga enggak ya? ketinggian lagi itu. Oke, terus itu Ada pengatur meja makan. pengatur meja makan. Wah, cocok ini kalau gitu. Nah, kaitannya dengan tadi tuh ada keterampilan. Itu keterampilan dasar ya atau gimana? Keterampilan khusus? Khusus. Oh, berarti keterampilan harus bisa masak, harus bisa menata meja. Nah, kira-kira di situ belajar apa aja nih? Apakah informasi tentang pola makan B2SA, pentingnya pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman itu sudah diterapkan juga menjadi salah satu syarat sampai bisa dapat tanda itu gitu. Tentunya untuk mendapatkan juru masak ini itu harus bisa memasak suatu makanan yang mengandung unsur di dalamnya itu gizi yang baik. Di dalamnya harus ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan lain-lain. Itu harus lengkap. Nah, untuk itu waktu itu saya Masak apa tuh? Pas tes itu kan berarti dites masak ya Bu ya? Iya Kak ya? Heeh. waktu itu diuji masaknya tuh nasi, tapi nggak pakai resep juga. Oh, nggak pakai rice cooker, berarti menanak nasi. Kompornya itu dari apa lah itu kemarin pada berkreasi berkreasi membuat Jangan grogi. bahan itu bahan untuk masaknya. Ha-ha. Ada dari kaleng, Ha. terus apa itu Kak kemarin? Pokoknya barang-barang bekas yang bisa dijadikan untuk itu masak. Kondisi darurat Iya, gitu ya. apapun harus bisa. Oke. Kondisi apapun bisa Ha-ha. menyelesaikan masalah. Berarti apinya juga bukan dari kompor, dari api unggun kah atau enggak tetap pakai kompor? Apa itu? Ada bahan bakarnya gitu, apa namanya parafin yang kalau di SMP 7 itu dulu membuat kok lupa namanya apa parafin ya, yang kayak arang itu. Heeh. Nah itu kan bisa dinyalakan Iya. Buat memanaskan. Iya. Oke, terus jadi masak nasi di situ pakai bahan bekas, barang bekas tetapi yang masih aman untuk Iya, digunakan gitu ya. Jadi berarti harus tahu kalau misalkan pakai kaleng, kalengnya harus yang seperti apa gitu Kak. Berarti kaleng-kaleng bekas. Dia kan punya kecakapan untuk memperkirakan itu, jadi Oh tahu, gitu. iya, sampai ke situ juga. Oh, berarti nggak boleh kaleng-kaleng cat Iya, gitu ya. kaleng yang kaleng-kaleng itu nggak boleh. Kaleng yang kaleng-kaleng itu nggak boleh ya. Jadi kalengnya harus yang juga bekas Dipastikan makanan gitu ya, bekas makan kayak kaleng apa sarden gitu ya, kaleng susu gitu. Oh, oke, berarti masak dari situ. Masak nasi dari situ. Terus selain masak nasi, nggak bikin sayurnya tuh? ya Bikin. dong. Heeh. Semuanya dibikin. Waktu itu disiapkan bahannya untuk proteinnya tuh waktu itu ada tempe Heeh. sama ayam. Oh, sebentar itu dilakukan sendiri atau berkelompok Bu? mereka sendiri berkelompok. Oh, berkelompok ya. Berarti Jadi ada kolaborasinya, mereka berlatih bekerja sama dengan teman-temannya. berarti nanti kalau hasilnya sesuai dengan kriteria, satu kelompok itu bisa mendapatkan tanda yang sama gitu ya. Iya. Satu anggota itu ya. Oke. Terus masak sayurnya apa? Waktu itu sayurnya kangkung. Oke, kangkung. Ya ditumis, Heeh. tumis terus Pakai itu alat, intinya semua dimasak pakai wadah bekas ya. Ya bukan bekas sih, kalau wadahnya tetap bawa dari rumah. Tapi alat penggorengannya tetap. Oh, cuma tadi anak nasinya tadi Cuma pakai. alat kompornya saja. Terus terus alat sebentar, alat kompornya. Ya kompornya kan dari apa kaleng-kaleng itu loh Oh, maksudnya. iya, tapi alat masaknya masaknya tetap tetap bawa. bawa, Oh, iya. oke. Terus terus apa ya, ih seru ya. masaknya ayam waktu itu ayam goreng. Oh, oke. Ayam goreng terus waktu disediain cabai juga jadi buat sambal juga. Nah Oh. kebetulan di sekolah itu kan menanam cabai. Oh, Jadi ya? banyak cabai di situ. Oh, oke. Oh, itu ya program menanam tanaman produktif dari Bapak Wali Kota Madiun ya, yang setiap sekolah harus punya tanaman cabai, terong, Ada cabai, dan terong, tomat. Oke. Kalau kangkungnya tadi berarti beli. Kangkungnya ada yang beli, ada yang bawa. Ada yang bawa. Oh, nggak ada menanam kangkung di Nggak ada sekolah ya. kangkungnya, tapi yang di apa itu
depan ruang guru itu ada, cuma nggak banyak. Oh, oke. Untuk semua anak nggak Iya. mencukupi. Oke, berarti semua bahan mentah dibawa dari rumah, Ada yang disediakan. ada yang disediakan. Oh, ayamnya disediakan. Nah, itu mentah ya, Bu. Dari bahan mentah. Bener-bener dari ternyata masak dari nol gitu ya. Ya, telur sama ayam, Mm-mm. tempenya itu disediakan. Ha-ha. Terus anak dipastikan bisa memasak sendiri. Oh, oke. Itu memang acara khusus itu atau ketemu sekali diselenggarakan pas kemah kah atau Setiap kemah ada ya. Oh, setiap kemah ada tesnya seperti itu. Oh. Kadang-kadang kalau kemah itu pakai kompor portable bisa. Oh, oke. Tapi kali ini pakai kompor yang dari bahan bekas tadi ya. Terus, oke. Terus dimakan bersama-sama. Iya, Oh, enggak diberikan ke jurinya apa sih, semacam juri tim penilainya gitu. Oh, ada beberapa kelompok masak gitu kan. Ada testernya untuk oh, jurinya. udah testernya. Jadi setiap kelompok membuat ide yang berbeda-beda. Nanti dinilai dari idenya itu bakalan semenarik apa. Dinilai nasinya matang atau tidak. Oh, oke. Terus ayamnya rasanya gimana? Sayurnya enggak. Apanya dinilai. Oh, satu kelompok berapa orang, Kak, itu? 5 ya biasanya. 5? Berlima? 5 sampai 8. Iya. Wow, berarti kalau ikut lomba itu waktu dites kecakapan ini berarti harus masak untuk satu kelompok itu ditambah tester untuk Testernya paling sedikit. Nanti kalau banyak kan yang ngambil kebayang ya, Kak, ya kekenyangan ya. Oke, gitu ya. Jadi pas skema diadakan tes berbagai kecakapan itu ya. Kalau ini kenapa milih memasak? Emang suka gitu? Di rumah hobi masak. Oh, harus. Oh, hobi masak. Berarti di rumah sering masak dong. Sering masak juga. Oh, oke. Dan setiap siswa kan yang mengikuti ini Pramuka Garuda itu Harus menempuh bisa. kecakapan Oh, gitu. Jadi syaratnya Pramuka Garuda itu yang 5 simbol di lengan ini ya? Ya, tapi untuk ngambilnya itu bisa terserah, soalnya tergantung Minatnya. minat bakat. minatnya sendiri. Jadi kalau misalnya minatnya di fotografi misalnya bisa mengambil Yang lain. fotografi. Atau mungkin ada peternak ayam. Oh, ada juga. Mungkin di rumah ada peternak ayam gitu kan. Itu bisa ditempuh juga. Bisa di sini ataupun di Selempang juga bisa. Oh, ya ini kenapa pakai selempang, karena nggak cukup di seragam apa emang wajib pakai selempang begini, Bu? Nah, karena tikapannya udah banyak. Heeh. Karena di Nanti seragamnya penuh ya. ada batas maksimalnya. Oh, batas nggak ada aturannya. Oh, cuma 5. Kita jadi kayak apa namanya, inget film kartun Up nggak sih kalau ngelihat kayak begini tuh? Iya, iya. Kan dia juga punya misi harus menyelesaikan satu kecakapan tuh sampai berhubungan sama kakek itu kan, gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau sudah bisa masak seperti ini, apakah jadinya hanya kelompok ini saja yang jadi punya pengetahuan tentang pola makan yang baik, atau nanti ada semua pramuka harus wajib punya pengetahuan, wawasan, keterampilan atau apa semacam itulah yang diujikan di apa sih namanya, SKU ya, syarat kecakapan umum ya, itu yang wajib nih harus tahu tentang pola makan yang sehat gitu, yang Kalau yang umum memang semuanya harus mengetahui. Untuk yang khusus dia bisa mengambil yang khusus yang dia senangi itu tadi. Jadi ya semua anak diberikan ilmu tentang seperti itu, karena kan mereka nanti diharapkan ke depannya kan bisa hidupnya teratur, bisa masak, bisa apa itu jarum sendiri apa, jahit sendiri. Itu kan ada kecakapan. Oh ya, ini kayaknya ada nih lambangnya mesin jahit ya. Oh, oke. Jadi semua siswa diharapkan seperti itu, dan kebetulan kan ini kalau kelas 7 pramuka itu wajib. Cuma setiap siswa itu mempunyai kemampuan apa ya, yang berbeda, taraf yang berbeda. Kalau ini sudah pinter banget misalnya, adiknya ada yang lain juga sudah bisa, terus
mampu gitu. Artinya dari kelas 7 yang ikut pramuka ini semuanya diberi pengetahuan ya tentang Iya. pola makan yang sehat. Biasanya gitu begitu yang memberikan materi dari kakak-kakak pembinanya sendiri atau mungkin mengambil dari pihak luar. Kalau nggak salah ada dinas kesehatan juga kayaknya terlibat ya di Iya, kegiatan kalau di pramuka sekolah- ya. Di sekolah itu kebetulan bukan hanya pramuka saja. Mm-mm. Dari puskesmas itu Bu Enda ada dulu sebelum ada MBG itu ada aksi bergizi. Ada edukasi lah ya ke Iya, sekolah. Terus dari pihak kesehatan juga ada. Terus untuk yang dari pramuka ini kan memang mereka sudah menempuh kecakapan-kecakapan Iya. itu. Nah, selain kecakapan dalam hal ini, keterampilan itu, mereka juga punya kecakapan untuk menyampaikan ke adik-adiknya. Jadi seperti latihan menularkan ilmunya. Oh, oke. Seperti kayak latihan koyok dari guru gitu ya. Oh, oke Iya. oke oke. Jadi khusus yang DPP itu diberikan training khusus untuk menyampaikan ke adik-adiknya. Oh, oke. Termasuk tadi ya pola makan yang baik Ya, gitu. kan masuk ke dalam materi pramuka juga ya. Nah, ini udah sampai nggak istilah B2SA ini kalau di pramuka ini atau masih cuma bergizi seimbang aja nih? Karena kan makan tuh kan harus yang beragam supaya dapat gizi yang seimbang dan pastinya harus memperhatikan faktor keamanannya gitu. Sampai nggak informasi kayak gini nih? Jadi sampai sih, soalnya di sekolah itu waktu itu ada sosialisasi buat semua siswanya. Waktu itu materinya isi piringku. Isi piringku yang menjelaskan di dalam satu piring itu harus porsinya seperti ini, komposisinya seperti ini gitu. Oh, tapi itu khusus diadakan pas kegiatan pramuka atau di luar? Umum ya, Le, kemarin itu. Umum. Terus kalau untuk pramuka sendiri ya dipraktekkan. Oh, dipraktekkan. Jadi masak di setiap Pada saat kegiatan masak, pada saat kegiatan yang mau naik tingkat gitu itu. ya. Naik tingkat, terus ada oke. yang kemarin itu sartijab itu juga ada masak. Jadi setiap ada event pramuka masak. Ada kegiatan yang menempuh kecakapan itu. Oh gitu, yang masak yang punya keahlian, yang punya kecakapan ini atau melibatkan semua? semuanya, Melibatkan semua. Oke, berarti intinya kalau jadi pramuka pasti bisa masak gitu nggak sih? Insya Allah. Harusnya bisa ya, minimal masak air ya Kak? Minimal masak air gitu nggak? Ya, kalau yang DPP ini mesti sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke. Nah, terus kalau tadi ya, kalau memang semua harus punya pengetahuan tentang pola makan yang sehat gitu. Nah, itu ini enggak memang ada tesnya tanya jawab begitu atau dari praktek membuat makanannya itu yang dinilai untuk semua anggota pramuka? Dua-duanya sih berlaku. Oh, dua-duanya berlaku ya. Jadi ada mungkin ditanya ilmunya gimana, jadi di dalam makanannya itu gizinya tuh ada apa aja sih, karbohidratnya yang mana, proteinnya pakai yang apa, zatnya apa aja. Oke. Sama prakteknya juga dinilai. Prakteknya juga dinilai. Nah, kayak kematangan nasinya itu juga. Terus rasa makanannya juga gimana. Oh, oke. Ada yang gosong nggak kayak gitu ya, Bu? Gosong nggak? Oke. Kalau kaitannya pramuka tuh kan cinta alam banget ya kayaknya gitu kan, harus kayaknya di dasar dharma juga ada ya kalimat Dan kasih itu sayang dan sama kasih sayang manusia. ya gitu ya. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan program mencegah pemborosan pangan nih akan seperti apa nih kalau di pramuka? Ada 3 program ya. Yang pertama isi piringku itu ada juga losida. Terus yang satunya lupa ya. Jadi ada yang losida itu. losida tuh apa tuh? Lodong sisa dapur. Lodong sisa dapur. Jadi konsepnya adalah Konsepnya itu jadi sisa-sisa makanan, Ha-ha. kayak sayuran, Iya. atau kulit
Pokoknya yang nggak bisa dikonsumsi Atau lagi. bekas-bekas apa pitil-pitil itu loh. Apa sisa-sisa memotong Iya. sayur yang benar-benar yang sudah nggak bisa digunakan lagi. Nggak bisa digunakan itu ditaruh di suatu tempat, nanti bisa jadi pupuk di mana kita berikan pada tanaman-tanaman yang kita tanam di situ. Jadi itu nanti bikin kayak apa pipa gitu, karena namanya kok lodong sih, lodong berarti kayak apa silinder gitu ya modelnya, pakai pipa, jadi ditaruh. Lah pipanya ditanam di mana? Ditanam di potnya itu. Oh di potnya, langsung di potnya. Masuk langsung jadi kompos yang bisa dipakai buat tanaman. Berarti nanti bisa langsung diserap gitu sama si tanaman itu ya. Itu berlaku untuk ditaruh di tanaman pangan di sekolah atau juga tanaman hias? Kalau di sekolah nggak cuma tanaman, banyak juga tanaman hiasnya ya. Biasanya sih yang tanaman pangan sih. Oh yang tanaman pangan. Hias kayaknya nggak butuh pupuk kayak. Oh Ya butuh, tapi nggak terlalu seperti tanaman pangan gitu kalau kan. di tanaman hias itu dia sampai tujuan membuat pupuk yang dari daun-daun yang jatuh itu. Oh ya, Gitu. iya. Berarti ada komposternya. Ada komposternya, nah dari situlah nanti di pupuknya. Oh, itu anak-anak pasti terlibat tuh Ibu ya. Ada membuat itu juga. Selain losida itu ada lagi yang untuk bikin pupuk dari sisa-sisa daun yang Sisa-sisa daun, memang kebetulan kan di SMP 7 itu rindang ya kayaknya. banyak tanaman gitu. Kalau di semester itu tanaman pangannya selain yang program Bapak Wali Kota ini apa aja? Apa ada tanaman buah gitu? Ada ini anak pramuka itu nanam singkong. Oh, nanam singkong. Iya. Ada lahan Bu di SMP Ada 7. luas yang Oke. memanfaatkan lahan itu. Nah, singkong itu dimanfaatkan itu daunnya dibuat di kayak perkedel itu. Oke. Ya, terus yang kedua Oh, buat campuran perkedelnya itu. bukan apa ya, daunnya biasanya kalau yang tua Iya. itu dibuang ya, Iya, iya. dimanfaatkan. Oh ya. Jadi digodok dulu, Heeh. terus diiris-iris, dikasih Dipotong-potong. bumbu, dikasih terigu, digoreng. Oh. Ya, terus kalau yang isinya kemarin ikut lomba membuat stik namanya stik kencok. Apa tuh? Ketika kita kegiatan di tempat sama itu loh ya. Oh, yang di TPA Winongo. Iya, Yang di TPA Winongo, oke. Nah, Itu kan membuat ketelanya, stik ya, dari ketela pohon itu terus di stik telanya dipotong-potong, dipotong-potong. terus yang Mirip yang kayak ngerjakan itu anak mirip cewek ya. mirip kayak ini nggak sih, apa tuh balung apa tuh yang balung Iya, kuo kalau atau balung balung kuo itu kan mirip kayak itu. tipis-tipis Iya, ini Lah, terus kalau yang ini dipotongnya kayak segini, kayak stick gitu. iya. Terus digoreng. Oh Nah, ya. setelah itu dibumbuin. Dibumbui Ada cabai yang dari sekitar hasil situ, panen. terus ya ada lomboknya, garam, Iya. terus merica sedikit. Hmm. Nah, ada gulanya beli. Iya. Nah, terus digongso, terus diaduk, Oke. diwadahi. Oh. Itu kemarin dapat juara. Oh ya? Iya, Oh. yang di itu Keren-keren. di Taman TPA Winongo ya. TPA Winongo. Iya. Ya, kalau pemirsa kalau belum tahu, TPA Winongo itu adalah tempat pembuangan akhir yang sekarang semacam disulap gitu, Iya. abrakadabra sama Bapak Wali Kota, dijadikan tempat yang bisa jadi Tempat wisata juga fase ya. wisata, edukasi. Jadi bukan lagi kayak TPA yang bau gitu, enggak. Bahkan di situ mulai ditanami dengan berbagai jenis tanaman pangan juga gitu loh. Jadi gunung-gunung sampahnya sudah diubah menjadi lahan yang lebih produktif begitu. Nah, waktu itu jadi ceritanya pernah diselenggarakan kegiatan lomba ya di situ. Yang salah satunya ya tadi menampilkan kreasi pangan olahan gitu ya. Kalau dari SMP 7 membuat stik kencok. Singkong, itu. kencok. Apa tuh singkatannya? Stik kencok bukan ya. Enggak singkatan. Abang namanya itu. memang Oh, namanya enggak ada itu. singkatan khusus. Saya pikir kadang-kadang kan ada Iya. singkatan khususnya ya. Jadi ada lahan yang ditanami singkong gitu ya. Berarti pernah panen bareng-bareng ya? Iya, selain singkong ada juga itu nanam pisang.
Menanam pisang. Pisang di Oh. belakang sekolah itu. Nah itu semua peserta didik tuh diajarkan mulai dari menanamnya sampai memanennya atau Untuk enggak? yang singkong dan pisang, itu anak-anak DPP, jadi pramuka Oh, pramuka ya. yang kayak pengurusnya gitu lah. Oh, berarti seru banget nih ya. Terus Iya, makanya dia seneng sama pramuka. ada aja kegiatannya ya. Iya. Jadi mulai menanam, memanen sampai mengolahnya memasak, gitu dipakai gitu. Berarti kalau panen satu sekolah kebagian nggak sih? Ya, untuk acara tertentu. Untuk acara kalau tertentu. misalnya kemah gini, anak-anak bisa masaknya. Oke. Terus selain itu hasil panennya itu dikelola Bapak Ibu guru yang merenah-merenah nih gitu loh, Ada yang dijual nggak sih? Iya, Oh, dijual, dijual. tapi sama keluarga SMP 7 Iya. untuk apa sih? Ya untuk perawatan Oh itu iya. nanti kalau butuh Berarti kan kayak semacam mulai mengajarkan agribisnis gitu Iya, ya ke anak-anak, dapet, entrepreneurnya dapat iya. juga gitu. Luar biasa ya kalau ikut pramuka, sudah dapat banyak keterampilan, diajarin apa public speaking, diajari entrepreneur juga. Oh, berarti pemirsa yang masih remaja, SMP, mau SMP, nah, ikutlah pramuka. Iya, SMP 7 seru Oh, pokoknya. kalau sama seru, sama setuju seru. Berarti prestasinya banyak dong terkait dengan pramuka ini. Apa aja tuh? Sudah sampai tingkat mana aja nih? Aku nggak tahu sih ya kalau saya. Soalnya baru ikut ya. Kalau sejauh ini dari kakak pembinanya, Mengikuti kayak jambore, eh, lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah-sekolah lain. Kalau yang masih dipegang oleh SMP 7 itu lomba yang diadakan oleh SMK 4. Oke. Juara bertahannya ada di SMP 7. Oh ya, SMK 4 itu lebih ke Jalan Mastrip itu. Jalan Mastrip ya. Maksudnya bidangnya yang diujikan? Baris berbaris. Oke. Ini sudah nggak makan-makan lagi. Oh, selalu juara 1 gitu ya. Terus sering lah. Kalau baris berbaris itu insya Allah anak-anak itu seneng dan ya, bisa. ya. Sampai manggil pelatih dari luar. Iya. Oh, Pelatih dari luar juga, selain Bapak Ibu guru juga pelatih pelatih dari luar. Oke. Yang khusus mengajarkan baris berbaris ini ya. Prestasinya lagi itu kemarin yang mengolah makanan itu, yang stick ketela Itu sampai manggil juga, Enggak. Oh enggak, itu uji coba sendiri, berkreasi berkreasi sendiri, sendiri. Diujikan ke teman-teman, diujikan ke kakak-kakak pembinanya, udah oke belum gitu ya. Kebanyakan di prestasinya lomba-lomba yang diikuti anak pramuka tentang baris berbaris. Tentang baris berbaris, oke. Kalau lomba tentang masak-masak ya yang ada kan biasanya kalau ada pramuka Garuda gitu. Jadi kalau tidak ada event-event masak ya nggak ada. Adanya di sekolah, kegiatan di sekolah. Oke. Iya, berarti emang kalau kayak begini jadi kami dinas yang menangani ketahanan pangan itu jadi senang juga gitu, jadi dapat info, oh ternyata di sekolah itu bahkan di kegiatan ekskul tuh benar-benar juga ada unsur mengajarkan pola konsumsi pangan B2SA dan juga tadi upaya untuk mencegah pemborosan pangan gitu kan. Jadi nggak cuma di kegiatan yang bukan di ekstrakurikulernya lah, yang pengetahuan semacam ini, tapi juga di kegiatan ekstrakurikulernya. Selain pramuka apa aja sih ini kegiatan ekstrakurikulernya kira-kira? Kalau di SMP 7 iya. banyak ya. Tapi yang katanya sama mencintai alam, hidup mandiri, ini pramuka ya. Kalau yang olahraga ya olahraga, tari-tari gitu. Kemandirian juga, olahraga kan juga ada futsal, ada sepak takraw. Itu kan juga kaitannya dengan menjaga kesehatan. Oh iya, juga, betul. Pastinya ada jadi selain makanan kan juga ada olahraga, jaga stamina. Oke. Terus untuk yang kesenangan dari dalam kan ada karawitan. Oh, ada karawitan. Gitu ya. Iya, Terus yang suka drum band juga ada. Ada, oke. Terus
foto apa tuh, fotografer ada juga. Oh, fotografi ada juga. Iya. Kalau adik Kenzo ini ikutnya hanya pramuka atau ada ikut yang lain? Sejauh ini pramuka aja sih. Pramuka aja. Pramuka aja harus bikin sibuk gitu ya, bikin seru gitu. Sibuk banget. Sering kegiatan. Sering kegiatan. Pramuka apa? Ada lagi? Dulu pas 7 pernah ikut drum sih. Heeh. Ternyata lebih seru pramuka gitu maksudnya. Lebih seru pramuka. Kadang sering barengan. Jadi Oh. pramuka sore. Drummernya drummernya jadwalnya juga sore. Iya, dan bersamaan. ternyata hatinya Hatinya lebih ke ada di pramuka gitu ya. Jadi dalam rentang seminggu sibuk pramukanya berapa hari nih? Oh, sibuk banget. Masa hampir tiap hari gitu ngurusin pramuka ya? Setiap hari Oh, hampir tiap hari. kita ini juga Oh, jadi apa sih kesibukannya? mungkin dari ngurusin anggota DPP kelas 8 Heeh. sama buat materi buat melatih kelas 7 gitu. Oh, menyiapkan materi untuk menyiapkan minggu materi. depan. Setiap hari Jumat itu kan ada pramuka Oke, wajib. heeh. Jadi setiap hari Kamis itu dapat materi khusus dari untuk anak DPP. Nah, selain itu mereka kan harus koordinasi dengan kelompoknya. Iya. Besok kita menyampaikan materi apa, Oh. siapa yang harus menyampaikan, Oke. si ini harus di kelas ini, si itu harus di kelas Oh, itu. sesibuk itu Gitu, ya. iya. Nggak sampai bikin kurikulum segala kan? Sampai. Saya jadi membayangkan, oh kayak guru nih, Iya. bikin kurikulum. Membuat apa ya, draft-draft yang harus disampaikan. Oke. Kadang sampai satu bulan itu harus menyampaikan apa, dalam satu semester itu harus menyampaikan apa. Oh, luar gitu. biasa. Ternyata sesibuk itu ya, sesibuk itu. Terus berarti ini kalau nanti SMA lanjut lagi pramukanya? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, terus apa kalau kemah nih? Kalau kemah itu masak selalu sendiri nggak sih? Sendiri Oh, jadi bawa bahan dari rumah. ya, kadang disediain sih. Oh, Kalau misalnya ada suruh masak mendadak gitu, hmm. alatnya disiapin, tapi kalau bahan biasanya disiapin. Oh, Kalau kemah. maksudnya disiapin per kelompok kemahnya atau peregu ya, namanya apa sih istilahnya? Peregu ya, peregu kemahnya atau dari sekolah disediakan bahannya? Biasanya disiapkan dari sekolah. Iya, sekolah Oh. menyiapkan bahan. Iya. Jadi selain mereka itu dikasih, kalau dari sekolah ada maamnya, cuma khawatir kan nanti kalau nggak matang juga. Oh. Meskipun mereka masak, kalau nggak matang kan Nanti orang tua sakit. tetap- Iya. Jadi keterampilan memasak harus dapat. Iya. Tapi mereka Asupan gizinya jangan sampai Iya, berkurang. iya, tetap dapat. Oh, gitu. Oke, nah, Tetap aman ya. Oh, Jadi oke, kan tetap oke. harus aman meskipun apa tadi sudah dapat beragam, bergizi, seimbang, dan juga harus aman itu tadi. Oke. Nah, kalau materi pramukanya nih, ada nggak yang disampaikan tuh ada kaitannya dengan tren-tren makanan yang sekarang? Kayaknya tren-tren makanan sekarang tuh mulai dari level kepedasan sekian sampai sekian gitu kan. Terus mungkin ada yang aduh ini mah serba karbo aja gitu, nggak ada unsur yang lain kan, nggak jadi satu piringku gitu kan, nggak jadi satu prinsip satu piringku, nggak jadi B2SA, nggak jadi beragam bergizi seimbang gitu. Kalau seperti itu disampaikan juga nggak sih? Ini disampaikan. Hmm. Harusnya disampaikan. Kan itu kan tantangan ya, Iya. Kak Ismi ya. Jadi ini kayaknya jadi kayak sekarang tuh era media sosial, jadi infonya berbagai tren-tren makanan tuh ada, itu menjadi tantangan dan peluang kan, dua sisi itu, karena tantangannya nanti asupan gizinya nggak bagus, nggak aman bagi kesehatan, tapi sebenarnya peluang juga untuk bisa apa ya, menyampaikan informasi sebenarnya yang baik seperti Gini, apa gitu. Kalau tren sekarang itu kan Mas kebanyakan berkiblat ke masakan barat ya. Iya, yang dari Jepang apa itu? sushi, Tteokbokki, terus apa itu? Iya Nah, iya iya. Kalau untuk anak pramuka itu untuk selama ini memang belum diarahkan untuk memproduksi yang Sejenis sejenis itu. ya, tetapi malah
ditekankan untuk memasak yang lokal. Ya. Makanya nanam singkong Ya, sama jadi pisang ada tadi yang ya. namanya masak rimba. Masak rimba. rimba. Masak rimba tuh apa Ya, tuh? masak rimba itu ya masak apa yang ada di sekitar kita. Masak apa yang ada di sekitar Ya, kita. Jadi ada pohon ketela ya dimasak itu, terus ada terong ya dimasak itu. Terus setidaknya kalau nyari tempe meskipun beli tapi kan bisa nanam sendiri. Petani bisa didapatkan dari petani sekitar kita. Kalau untuk yang membuat seperti makanan dari luar itu memang belum ada ya, Le. Kita memang belum membuat seperti itu, dan entahlah apakah itu dari sisi gizinya bagaimana. Ini belum sampai menjembatani antara yang terlalu ikut makanan yang tren masak makanan yang dari luar negeri dengan yang dari lokal Indonesia belum terjembatani itu, tapi lebih bagaimana mengutamakan potensi pangan lokal gitu ya. Tapi itu tadi sebenarnya bagus loh ya, bagaimana kalau misalnya makanan dari luar itu tapi kita olah dengan bahan kita pangan sendiri, lokal gitu ya. Bisa jadi itu nanti bisa buat ide juga. Buat ide baru gitu ya. Karena ya itu tadi kadang-kadang karena terlalu ya, kita sih berharapnya jangan terlalu terpengaruh ya, supaya budaya pangan lokal kita itu enggak tergerus oleh itu, tetap lestari. Karena kan tadi Pramuka juga harus punya misi seperti itu, melestarikan lingkungan, termasuk kan melestarikan budaya pangan lokal gitu kan. Tidak ketinggalan dengan tren yang sekarang gitu. Jadi mengkolaborasikan yang dari jauh dengan yang lokal sini gitu. Jadi kayak ya supaya ya itu juga mengangkat potensi pangan lokal kita juga sih sebenarnya ya. Bisa dipikirkan itu nanti. Jadi ide baru ya, jadi ide baru. PR gitu ya. Misalnya bikin apa ya? Ya kalau yang sudah ada bikin burger tapi itunya dari tempe, apa sih? Patty-nya gitu. Walaupun ya makanan yang terlalu instan juga nggak bagus gitu kan. Atau tidak bagus, tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu malah justru suka yang instan. Nah, tantangannya karena iklannya luar biasa gitu kan. Iklannya luar biasa. Media itu sangat luar biasa. Iya. Ngaruh media sangat luar biasa. Anak-anak Pramuka ini banyak kegiatan untuk menghindarkan yang iklan-iklan itu terpapar oleh informasi yang tidak baik ya. Gitu. Berarti kalau waktu kemah nggak boleh bawa mie instan nggak sih? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Pop mie itu jadi nyebut merek. Jadi masaknya yang masak itu tadi kayak masak rimba itu Oke. Kalau boleh bahkan masak mie berarti mie kering itu ya, bukan instan. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena nasi juga ada. Dari sekolah kan menyiapkan. Tapi untuk masakan dia itu ya harus ada, tetap ada. Nanti bisa dimakan atau tidak, tetapi bisa masaknya. Kalau sekarang belum bisa, nanti kan pasti bisa. Kita memang masih belajar. Apalagi kalau yang di rumah nggak dibiasakan untuk ikut urusan dapur gitu ya, pasti canggung gitu ya untuk masak gitu. Maka minimal di sekolah ada keterampilan memasak. Jadi hanya ekskul Pramuka nih ada unsur memasaknya nih? Tidak juga. Oh, ada lagi? Ada, untuk beberapa mapel itu ada mapel teks prosedur. Apa itu, Bu? Bahasa Indonesia. Jadi membuat makanan sehat, terus menyertakan juga hasilnya, prosesnya bahannya seperti apa. Itu praktek di sekolah atau praktek di sekolah? Iya, kalau saya pikir belinya berapa, terus nanti kalau dijual labanya berapa gitu. Berarti emang diajarkan dari berbagai aspek ya, mau yang memang ekstrakurikuler diajarkan, lalu di pelajaran sekolah juga diajarkan. Saya pikir nggak masak di sekolah loh, cuma bikin video dari rumah. Tidak. Enggak. Praktek. Berarti bawa kompor ke sekolah. Kalau yang Pramuka kan kompornya tadi dari daur ulang. Iya, bahan daur ulang. Kalau yang untuk pelajaran mereka diperbolehkan bawa kompor portable. Tapi tetap
dalam koridor makanan Iya, sehat iya, gitu. iya, Dan iya. anak-anak pramuka biasanya yang mempelopori punya ide, ayo masak ini, ayo masak Oh, ini. karena sudah terbiasa. Ya kan, yang gak ikut pramuka bingung mau Iya. masak apa gitu ya. Oh, ternyata seperti itu. Jadi di pelajaran ada, di ekstrakurikuler ada gitu. Lebih ke kalau di ekstra itu selalu ada, utamanya di pramuka. Yang masak-masak. Artinya Informasi dan edukasi untuk menjaga pola konsumsi B2SA ini ada di pelajaran sekolah, ada juga di kegiatan ekstrakurikuler khususnya pramuka gitu. Jadi di pramuka itu biar bisa menghargai makanan. biar bisa menghargai makanan. Apa ya? Makanan bisa sampai ke kita itu kan punya proses yang sangat panjang Iya. dari yang menanamnya Yang seperti menanam. apa perjuangannya, Iya. pupuknya itu Iya. juga, memanennya, terus dijual, terus sampai ke kita mengolahnya, orang tua kita membuat apa, mencari Mencari untuk nafkahnya itu. membelinya itu Iya. juga. Ujung-ujungnya adalah Makanya kalau makan tuh dihargai dan dihabiskan gitu. Dihabiskan, makanya isi piringku itu harus habis mengambil makanan yang secukupnya itu. Oke. Kak, Kalau dulu ada kegiatan makan bersama nggak sih, Kak, sebelum ada ini program MBG ini? Kalau di sekolah ada ya? aksi bergizi aksi namanya. bergizi itu. Tapi itu tidak tiap hari Rabu. Oh, hanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali lah, di situ kan disisipkan bagaimana sih makanan sehat, Oh. bagaimana kita tidak boros Pangan. bagaimana kita tidak menciptakan sampah Sampah ya, walaupun di sekolah ada komposter Iya, gitu ada kan. komposter, tapi kan dimaksimalkan kita tuh jangan membuang makanan Oh. karena itu pemborosan. Kalau di agama pun juga kita Iya, dilarang tuh betul. memboros- berboros-boros itu. Jadi mulai pas saat mengolah, memaksimalkan bagian dari bahan bakunya untuk dimasak gitu nggak sih? Iya. Jadi jangan sampai banyak yang terbuang Iya. gitu, lalu nanti pas sudah jadi makanan ya dihabiskan gitu Bisa ya. mengambil secukupnya. Mengambil secukupnya. Ya, tapi kadang gini, kalau anak-anak yang apa ya istilahnya semoga Semoga itu adalah istilahnya kalau makan itu porsinya sampai berlipat-lipat gitu kan. membuat gunung gunung gizi Gunung gizi ya. dimakan setelah apa ya gak Takut kelaparan. ya, ternyata Ada ya gitu. apa ya dapat apa perutnya itu cuma Mampunya ya oke. akhirnya kan Terbuang. terbuang nyampah lagi. Oh, iya. Sayangkan. Jadi kalau jadi berkat ikut ekskul pramuka, hal-hal prinsip-prinsip baik dalam mengonsumsi makanan, mengolah makanan tertanam, itu iya. dan sampai meminimalkan sampah itu tertanam Iya, di situ. tertanam dan harapannya nanti bisa jadi kebiasaan. Ya, itu juga dia harapan sudah kami juga nih gitu. kalau di rumah dan nanti sudah dewasa, apalagi punya anak-anak, Iya. bisa membiasakan, bisa memberitahukan kepada keluarganya, juga kepada lingkungannya juga gitu. Makanya betul. pramuka diajarkan seperti itu. Oke. Wah, seru banget kegiatan pramuka di SMP 7 ternyata. Iya. Oke deh, kita sudah ngobrol banyak. Ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa nih dari adik Kenzo? Mungkin dari bisnis Dia bingung dapat idenya apa. Iya. Kaisnya apa tuh? Pesannya Bu Ismi untuk anak-anak dan untuk siapapun, mari kita menghargai makanan karena makanan itu prosesnya sampai ke kita itu membutuhkan proses yang sangat-sangat panjang. Jangan sampai nanti makanan itu meninggalkan kita. Iya. Ya, dalam artian kalau tidak dihargai kan suatu saat kan bisa meninggalkan. Iya, Nah, betul. meninggalkan itu bukan kok makanannya itu lari untuk tapi kadang Punah gitu ya. gini, kita ngambil makanan buahnya Heeh. dimakan semua, Iya. akhirnya kita kan sakit. Iya betul. Kalau sakit kan akhirnya suatu saat kronis dan tidak boleh makan Yang makanan itu. lagi. Oh, ya, betul, betul. Dia mulai meninggalkan Iya. kita. Terus makanan di piring tidak habis, Iya. tidak dibersihkan, akhirnya menimbulkan bau-bau busuk. Iya. Akhirnya kita yang
kena imbasnya Dari situ, lagi. iya, kena imbasnya, kita jadi sakit akhirnya kan tidak boleh mengkonsumsi ini Itu lagi. akhirnya makanan meninggalkan kita Oh, juga. oke. Iya, Keren kan? nih. Maka jangan jadi Hargailah makananmu, jangan sampai makanan itu meninggalkan Meninggalkan kita. kita. Oke, keren, Betul, keren. Keren tuh pemirsa. Jadi kita tuh kalau cara menghargai makanan itu harus betul-betul dihargai, dihabiskan, dari hati, jangan berlebihan juga gitu dari hati supaya dapat berkahnya. Kalau udah dapat berkahnya, makanan itu nggak akan meninggalkan kita, Betul, gitu. jangan Jangan sampai sampai makanan itu makanan kita. itu meninggalkan kita. Oke. Kalau dari Kak Kenzo, Dek Kenzo, Mungkin pesan dari saya mungkin ya sama aja, hargailah makanan kamu, soalnya makanan itu nggak gampang dapetinnya, mulai dari nanamnya, mengolahnya, yang makan juga itu pastinya masaknya juga susah. Orang tua kita juga nyari nafkahnya, nyari uangnya untuk beli makanan ya. sulit banget. Oke. Jadi hargai makanan kalian, habiskan, jangan dibuang-buang. Misalnya nggak doyan ya jangan dimakan, bisa dikasih yang lebih doyan mungkin. Oh, oke. Ya misalnya kayak MBG di sekolahan gitu kan. Itu kan Ada menu porsinya- yang nggak suka ya, gitu. akhirnya ada yang nggak suka sayur gitu, atau nggak suka buah, itu bisa dikasih ke temennya Yang suka. biar habis dan nggak boros makanan. Oh, oke. Mungkin itu aja. Iya, tapi kalau di pramuka emang tetap diedukasi supaya gemar makan sayur kan, Iya, gitu. Gemar makan sayur, terus isi piringnya juga harus bersih. Oh. Ngambil juga Secukupnya. secukupnya saja. Kalau nanti sudah lapar baru boleh ngambil lagi. Oh, kalau masih muat perutnya Iya. tambah Tambah lagi Ya, namanya gitu ya. anak-anak semenggo itu tadi. Jadi karena kadang- aktivitasnya padat jadi Iya. energi yang dibutuhkan juga lebih banyak gitu Iya, ya. tapi ngambil yang secukupnya. Kalau anak-anak pramuka insya Allah aman. Oke. Sudah bisa jadi pelopor untuk menerapkan bagaimana makanan yang bergizi, bagaimana stop Boros dan juga pangan. tidak membuat sampah. Oke, ya ya. Saya pikir bakal lebih teman-teman ayo ikut pramuka gitu. Ikutlah pramuka gitu. Anak-anak itu melihat kakak-kakaknya yang aktif gitu, tersaring sendiri mana yang suka pramuka, mana yang suka berkegiatan dan mana yang tidak, itu langsung nanti mereka akan Ya, bergabung karena setiap dengan anak pramuka. punya bakat Iya, minatnya masing-masing ya. Iya, ada yang ke pramuka nanti, terus ada yang ke olahraga, ada juga yang ke seni gitu. Jadi Iya. kalau di SMP itu insya Allah lengkap deh. Lengkap semua, lengkap lah ya gitu ya. Sudah bisa melakukan kemandirian pangan dengan adanya tanaman sendiri. Tadi apa singkong, pisang, terus sayur-sayur juga ya. Kemudian ada pengolahan sampahnya juga bagus gitu. Oke lah sampai 7 ini. Oke, baik. Kita dapat benang merah. Kok benang merah? Wawasan. ya. Oh, masih pengen ngobrol padahal ya. Iya, badan ngobrolnya seru juga. Kita dapat wawasan baru nih, terutama quote-nya Kak Ismi ini bahwa hargailah makananmu sebelum makanan itu meninggalkanmu gitu. Oke. Tidak dihargai, maka dia akan pergi meninggalkan. Dia akan pergi Siapapun meninggalkan itu. kita. Nggak itu manusia, nggak ikut makanan nih. Sama aja ya. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast Cah Koci untuk Dek Kenzo dan Kak Ismi. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan wawasan di sini yang semoga memotivasi, tentunya menambah wawasan juga buat pemirsa Cah Koci. Dan jangan lupa habiskan makananmu, jangan sampai makanan itu meninggalkanmu. Sampai jumpa di episode Cah Koci berikutnya. Salam. Ya, terima kasih.